Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika, pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat. 1 Tesalonika 2, ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus ke Tesalonika murni berkata-kata dari firman Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Dia merasa bersadar bahwa Allah yang menganggap layak untuk melayani dia mengabarkan Injil. Jadi kesadaran bahwa sebenarnya tidak layak, tetapi Allah menganggap layak. Dan karena tentu saja karena sudah mempercayakan diri hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus datang semata-mata mengabarkan Injil firman Allah saja. Tidak ada motif lain, bukan lahir dari kesesatan, dari tipu daya katanya tidak murni. Bahkan dikatakan tidak atau bukan untuk menyukakan manusia. Nah, ini godaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hidup atau katakanlah kita berbicara untuk menyenangkan orang lain. Ini bagus dari satu sisi, tapi untuk menyampaikan firman Tuhan, jangan untuk menyenangkan orang lain, tetapi menyukakan hati Allah. Makanya kita tidak hanya menyampaikan Allah hal-hal yang baik saja, berkat, 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 terus tidak begitu, karena di dalam firman Tuhan ada bukan sekedar berkat, tapi ada macam-macam bagaimana berbuat yang benar, bagaimana kalau usaha dagang, dagang yang benar, bagaimana jadi pegawai negeri yang benar, bagaimana menjalani kehidupan ini dengan benar. Ya kadang-kadang firman Allah negur kita dosa. Jadi kalau kita menyampaikan Injil, pekerjaan Tuhan atau firman Tuhan, tidak hanya milih ayat-ayat yang menyenangkan saja, tapi yang penting kata Paulus di sini untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi motif kita berbicara, motif kita menyampaikan firman, motif kita bersaksi itu apa? Di situ yang dilihat Allah. Karena kalau untuk hanya menyenangkan manusia maka tidak layak. Jadi Bapak Ibu Saudara mari kita bersyukur sebenarnya sama seperti Paulus, Bapak Ibu Saudara dan saya dilayakkan untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, mari kita hidup berpedoman kepada firman Allah, kitab suci yang kita baca sehari-hari, kita renungkan dan kita lakukan. Karena kita dianggap layak oleh Tuhan, maka hidup kita mencerminkan orang yang layak dipercaya Tuhan dengan mengikuti apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya. Khususnya hari ini, mari kita
Menyukakan Allah dengan perbuatan kita, ucapan kita, cara hidup kita dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi ekonomi, ataupun hinaan, ataupun apa saja. Mari kita hidup sebagaimana orang yang layak, yang dilayakkan Tuhan. Mari kita berdoa supaya hari ini kita bisa hidup dengan motivasi yang benar, yang dinilai oleh Allah. Alasan kita ngomong ini apa, alasan kita berbuat ini apa, itu motifnya dari dalam dilihat Allah, diuji Allah. Oleh karena itu mari kita bertindak, ngomong-ngomong, berpikir, menyukakan hati Allah. Tuhan, kami bersyukur Engkau melayakkan kami untuk melayanimu, memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kepercayaanmu yang luar biasa kepada kami. Biarlah hari ini kami bisa mencerminkan hidup kami sebagaimana orang yang Engkau anggap layak untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Besok Minggu ya, 17-an. Mari kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan yang mengizinkan kita, negara kita sampai umur 80 tahun ini. Amin.